mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Kita mau sama-sama sembah Tuhan, oke? Siapa yang rindu kita berjumpa pribadi bersama dengan Tuhan? Saya nggak lihat tangannya, siapa yang rindu teman-teman? Siapa yang rindu? Oke, yuk teman-teman, sekarang saya undang kita semua untuk kita sama-sama tutup mata sore hari ini. Pusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan sore hari ini. Mari datang teman-teman kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan apa adanya teman-teman sore hari ini. Tuhan, sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu Tuhan yang ada dalam hidup setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, ini setiap kami pasukan-Mu Tuhan sore hari ini. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menghampiri-Mu sekali lagi Tuhan. Tuhan, kami undang Tuhan Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Biar Kau yang sentuh setiap kami Tuhan, pribadi demi pribadi Tuhan sore hari ini. Tuhan, kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Kau Tuhan. Biar Kau yang sentuh setiap kami sore hari ini Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan sore hari ini. Kami buka hidup kami Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Kau yang sentuh dan masuk dalam hidup setiap kami Tuhan. Mari sore hari ini teman-teman, kita sama-sama sembah Tuhan. Hampiri Tuhan dengan kerendahan hati, dengan apa adanya. Mari teman-teman, sore hari ini saya ajak kalian untuk kita sama-sama sembah Tuhan. Buka hatimu, buka hidupmu, biar Tuhan sentuh hidupmu sore hari ini. Karapaya shekara ramaya sekera ramaya sekera ramaya Mari sore hari teman-teman, pusatkan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Fokus teman-teman sore hari ini. Kara shekara angkat penyembahanmu, angkat ucapan syukurmu sore hari ini. Mari sama-sama katakan, sama-sama berdoa. Tuhan, Kau baik dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas hidup setiap kami. Sore hari ini, angkat hatimu, angkat suaramu. Sembah Tuhan sekali lagi. Nyatakan kebaikannya. Ucapkan syukurnya ya teman-teman. Karena syekera rara se. Teman-teman, sore hari ini siapa yang beneran rindu pengen ketemu Tuhan? Yang beneran rindu aja. Kalau kalian gak beneran rindu gak apa-apa teman-teman. Siapa yang beneran rindu ketemu Tuhan sore hari ini? Teman-teman, saya ngerasa Tuhan ingin menjamah hidup kalian. Tapi banyak dari kalian yang masih menutup hati kalian dan hidup kalian. Saya mau bilang teman-teman, sore hari ini jangan takut hampiri Tuhan. Dia tidak akan menghakimi kalian teman-teman. Hampiri dengan apa adanya. Apa yang kalian punya dalam hidupmu, hatimu. Hampiri Tuhan teman-teman sore hari ini. Buka hatimu, buka hidupmu, biar Tuhan bisa jamah hidup kalian. Jangan mau kebaktian cuma datang, saya kebaktian, hore tepuk tangan, dengar firman pulang. Rindukan perjumpaan itu teman-teman. Rindukan perjumpaan itu sore hari ini, amin. 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 Ya, sekali lagi kita sama-sama sembah Tuhan sore hari ini. Saya mau ajak kalian sama-sama buka hati, buka hidupmu sore hari ini. Biar Tuhan bisa berkarya atas hidupmu. Cara payah sakara harapaya se. Kira ramaya se. Kara ramaya se. Buka hatimu teman-teman, buka hidupmu.
Teman-teman, sore hari ini saya ajak kalian, kita sama-sama hampiri hadirat Tuhan sore hari ini. Kita sama-sama hampiri tahta Tuhan sore hari ini. Jangan takut teman-teman untuk menghampiri Tuhan. Dia bukan Tuhan yang menghakimi, Dia adalah Bapa yang penuh kasih, teman-teman. Teman-teman, saya ajak kita semua angkat kedua tangan kita. Sore hari ini Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami buka hidup kami buka hati kami Tuhan. Kau yang bongkar Tuhan hidup setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang masuk dalam hidup setiap kami sore hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kita mau sembah Tuhan sore hari ini. Kita mau sama-sama katakan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami, dengan penyembahan kami Tuhan. Kami angkat hati kami angkat hidup kami Tuhan, kami sembah Kau sore hari ini. Mari sama-sama katakan, oh mulia. Mari hampiri tahtanya teman-teman sore hari ini. Maya haramaya so. Kami baik-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, memuja-Mu. Mari angkat suaramu, katakan. Teman-teman, sore hari ini sembah Tuhan, sama-sama nyanyikan. Hadirat-Mu.
Haramaya sekerererererere. Haramaya sekerererererere. Haramaya se. Yaramaya sororororo. Sekali lagi teman-teman, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan. Tuhan Maha Kudus yang kami sembah malam hari ini Tuhan. You are holy, you are holy. Katakanlah sore hari ini. Mari sama-sama kita angkat hati kita. And the train of His love fills the temple, and the angels circle around Him. Mari angkat kedua tanganmu, tinggikan Tuhan sore hari. Mari
masuk lebih dalam lagi. Mari angkat suaramu. Angkat suaramu sekali lagi teman-teman. Yesheke harama si harara pakaya serererere. Kara harama ya sokoro pakaya rarara. Sama-sama nyanyikan, come on. Come on, sing. Shoko hora. Maya sarara. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Kara haramaya sokoro maya sekerererere. Kara saka haramaya sokoro maya sesara maya sikara. Hera pada roho sokoro makara maya sekererere. Sekera maya sokoro maya makara maya. Hera maya se. Angkat hatimu sekali lagi nyanyikan. Once again, sing, you are worthy of it all. Kau yang layak Tuhan untuk ditinggikan. Karena kau raja di atas segala raja. Jangan pada sererere. Sekali lagi nyanyikan. You are worthy. Come on, angkat suaramu. Mari teman-teman angkat suaramu sore hari ini. Tinggikan Tuhan sore hari ini. Come on, sing it. You are from you are all things, and to you are all things. Once again, you deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sama-sama angkat kedua tanganmu, nyanyikan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Mari sore hari ini urusan kau dengan Tuhan, teman-teman. For from you are all things, mari sore hari And ini to you are all things. You deserve the glory.
Sekali lagi saya ajak kita sama-sama sembah Tuhan dengan lembut. Katakan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. From you are all things, and to you are all things. Deserve the glory. From you are all things, and to you are all things. From you are all things, and to you are all things. From you are all things, and to you are all things. Mari sama-sama katakan, You deserve the glory. Mari sore hari ini sembah Tuhan teman-teman. Ini urusan pribadi. Pribadi bersama dengan Tuhan. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Ya teman-teman, sore hari ini mari saya ajak kita semua untuk sama-sama lebih dalam lagi. Jangan puas cuman berada di permukaan teman-teman, tapi mari kita sama-sama masuk berenang di dalam hadiratnya. Jangan puas teman-teman kalau kita cuman selutut atau sepaha atau sepinggang. Mari sore hari ini kita sama-sama tenggelam di dalam hadiratnya sekali lagi. Biar ini urusan pribadimu dengan Tuhan. Sore hari ini teman-teman, bebaskan dirimu. Kau yang mau duduk, kau yang mau menari, kau yang mau berdiri, silahkan teman-teman. Sekali lagi saya ajak kita semua untuk sembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Mari teman-teman, ini waktu pribadimu bersama dengan ini waktunya engkau menyelam lebih dalam di dalam hadiratnya. Mari teman-teman, sekali lagi sembah Tuhan. Ya Rasyekera Ramaya Ramaya. We worship you, Lord. Tuhan, biar ini jadi waktu pribadi kami bersama dengan Kau. Jumpai kami Tuhan, jumpai kami Tuhan. We worship you, Lord, the Son of David. We worship you once again. Come on, sing it.
Jemaat saja katakan, Kau. Mari ekspresikan cintamu sore hari ini teman-teman. Mari ekspresikan rasa terima kasih kita teman-teman. Ini waktumu bersama dengan Tuhan sore hari ini. Sekali lagi nyanyikan. Kau ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, we worship you. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan malam hari ini, Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Biar malam hari ini Bapa, bukan cuma sekedar keluar dari mulut bibir kami, tapi biarlah Tuhan malam hari ini dari ketulusan hati kami menyembah Engkau Tuhan. Para naya sotoko. Kau ku sembah. Ku sembah. We worship you. Sekihira paya sata paya lana. Horene kiara masekira para. Ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Ya Tuhan Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Shatakalama Yesu, Sekihirana Yesu, Onekihirama Sekihire Tekiarana, Sokohorene Sekihirene Mekiarana, Hiarama Sone Kiara Paranaya Sekihire, Hiarama Sekio. Mari buka mulutmu teman-teman malam hari ini. Mari buka mulutmu malam hari ini. Izinkan rohnya yang menjamah kita. Izinkan roh Tuhan yang masuk dalam lidah bibir mulut kita malam ini. Syatakala paranaya setek kiarana. Hiaramana sore ini kiarana. Hiaramasa
sakala la la mone kiala. Yala teseke one makasakala. Yala na la maseke le le le. Yala la maseke la la la. Yala masakala mone kiala la la la. Yele ne o yala. Yele. Yala masakala mana yele. Ya. Tekele belena sakala la la la. Shikila balana yase. Yala balana yase. Let's say in your presence, Lord. In your presence Yelena sakara mana soto koyena. there is peace. Ya, malam hari ini hanya tentang kalian dan Tuhan. When we seek to know, Your heart we will find will find such place as you in your holy Lord. In your holy Lord. Tuhan, ini hidup setiap kami in your presence. In your presence. There is God in your Tuhan Yesus. There is peace. When we seek to know your heart, we will find such place as you in your holy Lord, in your holy. Bersama-sama katakan sekali lagi, in your presence, oh, in your presence. Biar kami tenggelam Tuhan malam hari ini Tuhan, di dalam hikayat-Mu sekali lagi. In your presence there is peace. Yala pasata kayala nane. When we seek to know your, we will find such place As you know in your holy Lord. your Mari angkat tanganmu malam hari ini. Mari kita mau tinggalkan dengan kuat. In your presence. Oh, in your presence. There is comfort. Natakala pala na Yesus. In your presence. There is peace. Oh,
surga. In your holy presence. When we sing to Father's heart, when we sing to Father's heart, we will find such bliss in your holy Shekinah. Halo teman-teman, Shalom. Dimanapun teman-teman berada hari ini, saya berdoa kita semua ada dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kita sama-sama tahu hari-hari ini cukup berat ya, tapi kita sama-sama percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita ya. Sebelum mulai yuk kita mau doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini kami boleh berkumpul bersama, walau nggak physically berkumpul Tuhan, nggak bertemu di satu tempat yang sama, tapi kami percaya secara roh kami ada satu tempat yang sama, kami bersepakat memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir ada di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, beri kami telinga seorang murid biar kami mengerti isi hati-Mu, kami mengerti apa yang Engkau ingini Tuhan untuk kami perbuat hari demi hari, supaya kami makin hari makin mirip, makin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ke depan dalam tangan-Mu, bekerja Tuhan bersama dengan kami percaya hidup kami akan diubahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, Shalom teman-teman, sekali lagi dimanapun teman-teman berada, biar stay safe, tetap sehat ya. Hari-hari ini cukup luar biasa, ada PPKM darurat tiba-tiba di manapun, banyak orang berteriak kesusahan hari-hari ini. Saya juga termasuk yang terkena imbas PPKM darurat. Toko saya harus tutup, dan sebagai tahu puji Tuhan sampai hari ini penyertaan Tuhan luar biasa, nggak pernah kekurangan kita. Dan kalau teman-teman hari-hari ini dengar berita, dengar status WA, hari-hari ini tahun kemarin yang COVID ini masih sebatas orang yang nggak kita kenal. Jadi yang kena COVID itu masih saudaranya, si temennya kita, temennya temen. Ya, tahun kemarin. Tapi mulai dari akhir bulan kemarin ya, atau mulai awal bulan ini, awal bulan Juli, itu the ring is getting close gitu. Maksudnya mulai orang-orang yang kita tahu, kita kenal gitu, beberapa terkena COVID dan beberapa pun harus dipanggil pulang gitu. Baca status WA, baca media sosial hari-hari ini sangat nggak enak ya teman-teman pasti. Maksudnya banyak berita duka yang kita nggak sangka gitu. Yang hari ini pun saya baru dengar berita duka, tapi ya kita sama-sama belajar buat merespon segala sesuatu dengan cara yang benar, cara yang Tuhan mau. Hari ini saya dapat kita itu gimana sih bereaksi di tengah situasi yang nggak pasti, situasi yang nggak enak hari-hari ini. Saya dapat seperti itu. Teman-teman, kita sama-sama belajar bahwa di tubuh kita, ini kita semua belajar biologi ya, di tubuh kita itu ada 5 sense, ada 5 indera, bukan indera bom ya. Kita punya 5 indera.
yaitu mata, terus telinga, terus lidah, terus kulit, terus hidung. Ya, itu semuanya itu untuk merasa, reseptor rangsangan dari luar gitu. Hidung untuk rangsangan bau, dan kulit rangsangan sentuhan. Kita bisa ngerasain benda ini tajam atau tumpul atau halus atau kasar. Terus lidah untuk merasakan rasa asam manis pahit, mata untuk melihat, dan kuping, telinga untuk mendengar. Teman-teman pernah nggak dari antara 5 indera yang dikasih sama Tuhan yang ada di badan kita, dari 5 indera itu 4 itu cuman bisa nerima, hanya satu itu yang bisa bereaksi. Yang bisa bereaksi itu lidah atau mulut. Ya teman-teman ya, mata kita nggak bisa ngeluarin sesuatu kan, nggak kayak di film-film science fiction atau di film-film superhero yang matanya bisa keluar laser dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa gitu. Yang bisa kita keluarkan dari 5 indera kita itu cuman lidah atau mulut. Kita bisa berkata-kata. Jadi reaksi yang paling gampang keluar dari tubuh kita, dari kita sebagai manusia, itu mulut atau perkataan. Jadi kita itu harus sangat hati-hati sama perkataan kita. Itu reaksi paling gampang gitu. Jangan waktu kita mendapatkan sesuatu yang nggak enak, lalu kita langsung maki-maki, lalu kita langsung keluar kata-kata yang nggak baik gitu. Nah itu tuh sangat-sangat menghancurkan gitu, sangat-sangat nggak bagus lah. Kenapa sih seperti itu? Kenapa perkataan itu harus dijaga? Well, mungkin teman-teman juga pernah ngalamin kan, nggak sengaja ngelakuin sesuatu terus tiba-tiba diomongin orang yang nggak enak gitu. Nah itu tuh ngebekas gitu sampai padahal ibaratnya ya cuma omongan gitu, tapi itu ngebekas gitu bahkan sampai puluhan tahun. Jadi bahaya banget ini. Lidah ini kalau nggak bisa dikontrol tuh bahaya banget. Itulah kenapa Rasul Yakobus sampai bela-belain nulis 1 perikop tentang lidah. Kalau nggak ngapain gitu kan. Kalau ini bukan merupakan sesuatu yang barang yang berbahaya, ngapain Rasul Yakobus tuh sampai susah-susah nulis 1 perikop itu. Kita sama-sama baca di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 ya. Perikop ini judulnya dosa karena lidah. Kita baca bareng-bareng ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Barang siapa yang tidak pernah salah dalam perkataannya, dia orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kuda itu kan, kalau yang pernah naik kuda ya, saya pernah sih, tapi nggak yang kuda serius sih, cuma sama kayak bapak-bapak yang di pinggir pantai gitulah ya. Jadi kalau si bapaknya itu ngajarin, si masnya itu ngajarin kalau misalnya kita mau gerakin kuda tuh tinggal tarik aja. Jadi si kuda tuh kasih kacamata kan, dia cuma lihat ke depan. Kalau misalnya kita tarik ke kanan, mulutnya kanan, dia akan ikut kanan. Jadi kalau bisa dikendaliin tuh seluruh tubuh tuh bisa dikendaliin gitu. Berarti ini bahaya banget kalau kita salah ngomong, kita mengendalikan tubuh kita dengan cara yang salah juga. Lanjut dulu ya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan. Dia dapat menodai tapi bisa juga menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan.
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kadang juga nggak sengaja ya, ngomongin orang gitu ya. Padahal kita itu sedang ngomongin manusia yang diciptakan menurut rupa Allah gitu. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Di sini juga ditulis ya, kapal yang besar banget. Kamu pernah lihat gak sih kapal? Kalau enggak, coba deh ke pelabuhan gitu ya. Tuh lihat kapal yang gede banget. Setirnya itu nggak mungkin segede kapalnya teman-teman. Setirnya itu pasti jauh lebih kecil. Tapi lidah ini seperti setir yang kecil ini. Kalau kita salah muter, kapal itu bisa salah muter. Kalau kamu sempat baca berita beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah, itu ada satu kapal nyangkut di terusan Suez. Itu nggak ngerti human error atau gimana, dan itu kapalnya besar banget dan nggak ada kapal yang bisa lewat terusan Suez gara-gara kehalang sama kapal itu. Dan akhirnya kerugian yang ditimbulin itu sampai jutaan dolar dan perusahaannya pun didenda. Nah, lidah kita itu bisa sampai seperti itu teman-teman. Dan saking sangat berbahayanya apa yang kita ucapkan, Raja Daud ini sebagai raja, bisa dibilang raja terbesar ya di Israel. Raja Daud ini sampai waktu mengucapkan Mazmur, waktu berkata-kata dalam Mazmur ya, Raja Daud ini sampai bikin satu Mazmur. Dia itu bilang gini, Mazmur 141 ayat 3. Nah, sampai ada satu ayat khusus, Raja Daud ini bilang, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi Raja Daud ini termasuk raja yang mengerti sekali bahwa si mulut, bibir itu bahaya banget. Sampai Raja Daud ini bilang, tolong si Tuhan, mulut saya ini diawasin. Mulut saya ini dijagain di pintu bibir saya. Jangan sampai ngucapin sesuatu yang salah gitu. Apalagi Raja Daud memimpin satu negara ya. Kita aja yang sebenarnya cuma ya paling gampang mimpin badan kita sendiri lah. Gitu ya. Apalagi Raja Daud yang sangat-sangat harus hati-hati banget gitu ya. Well, terus gimana nih kok caranya? Gimana caranya supaya kita itu setiap kali ngomong, kita itu setiap kali bereaksi itu nggak asal jeplak lah. Orang Cirebon ngomong asal jeplak baik gitu. Nggak sembarangan ngomong. Caranya gimana sih? Kita buka sama-sama yuk di Matius 15. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Nah, Matius 15 ayat 8 sampai 9. Sorry. Ayat 10. Nah, Tuhan Yesus bilang, sebentar. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bentar. Ayat 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak, sampai 10 ya, ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut orang yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi apa yang keluar dari mulut itu menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut itu sangat bahaya gitu, bisa menajiskan orang. Tuhan sendiri sampai bilang seperti itu kan, Tuhan Yesus sendiri. Nah, terus yang
kita ke yang bagian akhir dari Matius 15 ayat 18. Nah, ini kuncinya nih. Tuhan Yesus bilang, tapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi hari-hari itu orang Farisi itu mengkritik murid-murid Tuhan Yesus itu makan gak cuci tangan. Sekarang malah kita harus cuci tangan ya, gak boleh sembarangan gitu. Tapi hari-hari itu cuci tangan itu seperti apa ya? Seperti jadi sebuah ritual gitu. Jadi dianggapnya kalau nggak cuci tangan itu dosa. Nah, Tuhan Yesus tuh nggak suka sama cara-cara menghakimi seperti ini gitu. Padahal yang menghakimi itu ya berdosa juga gitu. Jadi Tuhan Yesus itu bilang, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi kalau kita mau beresin reaksi kita di mulut kita, itu harus beres sumbernya dulu, bener nggak? Yuk, teman-teman buka sama-sama di Matius 15. Matius 15 ayat 8 dan 9 dulu ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, ini sampai yang ke-10 ya. Nih, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa sesuatu yang masuk ke kita itu yang menajiskan. Sesuatu yang masuk itu bukan yang menajiskan, tapi yang keluar itu yang menajiskan gitu. Jadi apa yang keluar itu harus kita jaga benar-benar ya. Nah, di sini juga dibilang, kita ke ayat 18-19 ya. Nah, ayat 18-19 itu bilang gini, masih di Matius 15, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi yang keluar dari mulut itu berasal dari hati ya teman-teman. Karena dari hati itu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi Tuhan itu sangat aware deh sama hati. Maksudnya dari hati ini keluar segala sesuatu yang baik atau segala sesuatu yang jelek. Nah, Tuhan itu benar nggak sih benar-benar ngecek hati gitu. Kalau kita sama-sama, kalau ada yang nggak percaya, kita coba lihat ayatnya ya. Kita buka di 1 Samuel 16 ayat 7. Nah, jadi hari-hari itu ceritanya Raja Saul itu didapati tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan sedang cari penggantinya. Tuhan nyuruh Nabi Samuel untuk pergi ke rumahnya Isai, papanya Daud. Nah, di tempatnya Isai, ceritanya karena Isai ini tahu bahwa Samuel mau datang, jadi si Isai ini ngejejerin anak-anaknya, kakak-kakaknya Daud. Kakak-kakaknya Daud dijejerin supaya Samuel tuh milih ceritanya. Nah, tapi dari semua kakak-kakaknya Daud ini, Tuhan itu, Samuel itu ngelihat gitu. Wah, waktu pertama kali lihat Eliab ya, Eliab tuh kakaknya Yakub yang pertama kalau nggak salah. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang sedang berdiri yang diurapinya, menurut Samuel. Tapi kalau kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan tuh berfirman gini. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Wah, dia lihat manusia bagus, tapi ternyata ditolak sama Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini kita nggak tahu ya Eliab itu kenapa gitu. Tuhan nggak suka, tapi intinya soal hati. Gitu. Tuhan itu ngerti apa yang di dalam. Hati itu gimana sih? Hati itu kalau bisa dijelasin tuh sumber dari segala sesuatu yang ada di hidup kita sebagai manusia gitu. Hati itu
gimana cara kita berpikir, gimana cara kita memutuskan sesuatu, gimana cara kita bereaksi, itu kan semuanya timbul tuh dari hati itu. Hati yang baik itu, hati yang benar itu sangat diperlukan supaya apa yang keluar itu baik dan benar gitu, nggak sembarangan yang keluar ya teman-teman. Jadi Tuhan itu sangat melihat hati, that's why kita itu harus sangat jaga hati. Kita harus punya hati yang benar di hadapan Tuhan ya. Caranya gimana kok? Caranya nomor satu, balik lagi ke yang tadi ya, kita tuh dikasih 5 indera sama Tuhan kan. Dari 5 indera ini, yang masuk ke alam bawah sadar, itu tuh mata dan telinga. Benar nggak teman-teman? Nah, itulah kenapa menjelaskan bahwa media itu pakai visual dan suara. Ya, kalau kita sama-sama lihat TV, lihat YouTube, lihat TikTok, Instagram dan sebagainya, media sosial itu selain gambar pakai suara, moving picture ya, video. Nah, itu tuh bisa masuk sampai ke alam bawah sadar kita dan mempengaruhi cara kita react, cara kita berpikir gitu. Nah, itu tuh contoh paling gampang ya. Saya tuh punya anak baru umur 2. Nah, anak saya itu ya karena umur 2 ya. Jadi mau nggak mau kita kasih lihat konten-konten itu yang sesuai sama umurnya dong. Lagu sekolah minggu, terus film kartun. Terus ya semua konten tentang anak-anak lah. Nah, saya yang ikut bantu-bantu istri saya ngurus gitu, dan termasuk istri saya juga, kita mau nggak mau dengar konten yang sama dong sama anak kita gitu. Nggak mungkin pas anak kita ngelihat tentang film kartun terus kita nonton yang lain sendiri gitu. Kalau gitu udah jadi nggak ada yang mandu kan, nggak ada yang mandu dia lihat gitu. Nah, secara nggak sadar gitu, kalau misalnya saya lagi di WC, di kamar mandi gitu, atau nggak lagi nyetir dan sebagainya, kan manusia itu kalau misalnya lagi diem itu kadang suka bersenandung ya, nyanyi-nyanyi sendiri gitu kan. Nah, secara nggak sadar apa yang saya nyanyiin itu lagu-lagu yang anak saya dengerin, lagu sekolah minggu atau mungkin lagu-lagu tentang film kartun gitu. Itu nggak, saya juga secara nggak sadar sampai satu kali saya itu ngeh gitu, lah kok apa yang saya nyanyiin ini apa yang anak saya denger gitu. Jadi itu berefek banget gitu, sangat berefek ke alam bawah sadar. Bahkan saya sendiri nggak sadar sampai Indian akhirnya saya ngeh gitu, lah kok apa yang saya nyanyiin apa yang saya denger juga gitu. Jadi saya jadi apa ya, jadi terngiang-ngiang lah gitu. Nah, jadi kita tuh harus selektif banget teman-teman, milih apa yang kita konsumsi lewat mata dan telinga kita. Nah, mungkin jawabannya klise tapi firman Tuhan itu nomor 1. Firman Tuhan itu nomor 1. Saya tuh udah berapa kali lah, setiap kali saya sharing itu selalu ngomong seperti ini. Ini mungkin sesuatu yang terdengar, kok gue udah dengar sekian kali gitu, udah dengar sekian ratus bahkan ribu kali orang ngomong begini. Tapi itu faktanya ya teman-teman. Kalau kamu kayak percobaan ya, kamu punya satu gelas diisi dengan minyak, taruhlah minyak kotor gitu. Waktu kamu tuangkan terus air putih, lama-lama minyak itu keluar dan semua isi di gelas itu jadi bersih putih. Bener ya? Jadi waktu kita masukin segala sesuatu yang bagus, yang negatif itu lama-lama keluar gitu. Dan nggak lagi bersarang di tempat kita. Dan jadi efeknya ketika di dalam hati kita bersih, yang keluar pun bersih. Ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang selanjutnya, saya akan sharing sambil ceritanya kesaksian ya. Sambil dari kesaksian ini kita belajar beberapa poin ya. Nah, jadi ceritanya, kalau ada teman-teman yang tahu, jadi istri saya itu sering ikut giveaway teman-teman. Sering ikut giveaway, nah terus puji Tuhan sering menang. Luar biasa memang istri saya. Nah, ceritanya satu hari kita itu menang lunchbox.
Lunchbox tuh kotak makanan ya, kotak makanan buat anak-anak. Nah, lunchbox itu ukurannya cukup besar, 30 cm, biasanya kan kecil ya. Kecil maksudnya buat anak-anak, ini lebih ke picnic box mungkin ya, agak besar gitu, ukurannya 30 cm. Nah, terus ya kita sama-sama bersyukur gitu kan, puji Tuhan kita menang. Nah, terus akhirnya dikirim barangnya ke rumah. Karena semua online kan ya, kirim ke rumah, dari luar kota juga. Nah, terus waktu sampai di rumah, kita buka. Nah, terus ternyata, jadi kalau misalnya lunchbox itu kan tutupnya harus nutup banget ya, supaya dia tuh, karena kan ada sekat-sekatnya tuh. Jadi supaya antar makanan tidak bercampur, sekatnya tuh harus benar-benar ngepres. Jadi misalnya kamu bawa nasi sama kuah, waktu dia digoncang-goncang itu nggak nyatu gitu, mereka tetap kepisah. Nah, ternyata si tutupnya itu kebuka teman-teman. Kita coba kencengin, tetap kebuka juga. Jadi ada yang error lah, jadi nggak sempurna ini barangnya. Nah, ngelihat seperti itu, maksudnya di pikiran langsung kan, ini normal lah ya, orang normal gitu. Dengan kita dapat barang, dapat hadiah sih, tapi kan dapatnya kok nggak bagus gitu. Harusnya kan ya kita sama-sama tahu ya, kita kalau kasih orang itu harusnya yang terbaik lah gitu. Jadi saya tuh sempat pengen protes kok begini gitu. Apa jangan-jangan ini nih udah mulai negatif thinking nih, apa jangan-jangan ini nih jangan-jangan stok sisa nih gitu kan. Terus akhirnya saya nggak keluar ngomong kayak gitu. Saya mencoba, ya udahlah ini barang kan dapat gratis juga gitu kan. Akhirnya cuma saya bilang ke istri saya bilang, yang ini kira-kira bisa ditukar nggak ya, kan tutupnya begini gitu, saya bilang. Terus istri saya tuh bilang, udahlah kita dapetnya gratis juga, udah ngucap syukur aja gitu. Saya ini walaupun dongkol gitu, karena gini, yang jadi pikiran saya, ini barang nggak bisa dipakai gitu. Ini barang nggak bisa dipakai. Ini malah nambah-nambahin barang di rumah, dan nggak bisa dipakai buat apa gitu, menu-menuhin rumah gitu. Cuma saya bersyukur punya istri yang luar biasa ya, dia ngucap syukur dulu gitu. Saya diingetin buat ngucap syukur, jadi akhirnya nggak keluar, kata-kata yang jelek itu nggak keluar gitu. Nah, jadi latihannya itu pertama belajar bersyukur teman-teman. Kita sama-sama buka yuk di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ini ayat pamungkas sih. Mungkin salah satu juga ayat favorit saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Nggak cuma yang jelek, nggak cuma yang bagus, tapi segala sesuatu. Jadi kita harus sadar apapun yang terjadi di hidup kita, itu Tuhan izinkan terjadi. Ujungnya apa sih? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi itu ujungnya pasti mendatangkan kebaikan teman-teman. Tuhan udah janji sendiri nih di Alkitab. Nah, jadi apapun yang terjadi, ucap syukur dulu. Gampang nggak? Nggak teman-teman. Mungkin bisa dibilang mengucap syukur adalah level tertinggi salah satu level tertinggi lah dari kekristenan gitu. Dan ini perlu belajar. Jadi apapun yang terjadi, ucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan. Gitu. Nah, puji Tuhan kemarin juga akhirnya kita ngucap syukur dulu. Nah, ketika kita sudah ngucap syukur dan hati kita benar, itu akhirnya pasti baik teman-teman. Nah, salah satu yang bisa bantu untuk kita ngucap syukur, itu kita harus ngelilingin kita dengan orang-orang yang sevisi sama kita, sepemikiran sama kita. Nggak sepemikiran 100% lah, tapi paling enggak ketika sama-sama orang benar gitu. Nah, itu tuh responnya tuh biasanya lebih oke lah gitu. Kita sama-sama baca ya di 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik, teman-teman.
Jadi biasakan kita itu dikelilingin dengan orang-orang yang pergaulan yang baik lah. Itu juga yang saya dapat dari istri saya gitu. Kalau istri saya responnya salah, hari itu mungkin saya juga bisa bersungguh-sungguh dan marah-marah gitu. Tapi karena saya dikelilingi dengan orang yang tepat, istri saya punya sepemikiran dengan saya soal bereaksi yang tepat gitu. Jadi saya bisa bereaksi dengan tepat. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya gimana supaya kita nih nggak terpengaruh sama pergaulan yang buruk? Ya mau nggak mau kita harus dikelilingi sama orang-orang yang oke gitu kan. Di Ibrani 10 ayat 25 bilang, yuk kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini hari-hari kontroversi ya. Maksudnya ayat ini kan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di sini nggak dibilang teman-teman, harus online atau harus offline. Jadi, walaupun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tapi kita masih bisa ikut pertemuan-pertemuan ibadah online gitu. Mungkin nggak sehangat gitu kalau kita ketemu face to face, kita ketemu secara fisik gitu. Tapi paling enggak kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah gitu. Kita tetap diisi dengan firman, kita tetap diisi dengan dengan hal-hal yang baik gitu. Termasuk mungkin di CG gitu ya. Kita kan di sini terbagi di cell group ya. Bisa juga kontak sama kakak-kakak di cell group. Kamu sharing tentang sesuatu gitu yang jadi pergumulan kamu, itu nggak apa-apa gitu, daripada sharing ke orang yang salah. Nah, supaya bisa saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, teman-teman. Coba bayangin zaman dulu ya, kalau misalnya pandemi ini terjadi waktu belum ada YouTube, belum ada Zoom dan sebagainya, pasti kita lebih susah lagi teman-teman. Jadi kita tetap bersyukur, tetap mengucap syukur lah. Kita punya banyak sekali fasilitas. Biarpun kita nggak bisa ketemu, kita nggak usah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah gitu, yang online. Kalau misalnya memang nggak ada ibadah yang online yang terbaru, mungkin bisa lihat ibadah-ibadah sebelumnya atau mungkin bisa searching dari hamba Tuhan lain. It's okay gitu, itu menambah pengetahuan yang baik. Terus isi juga dengan hal-hal yang baik gitu. Jangan bukan nggak boleh ya lihat TikTok, tapi kalau lihat TikTok cuma lihat orang joget-joget doang, rasanya buat saya buang-buang waktu sih teman-teman. Lebih baik saya cari podcast atau apapun yang membahas tentang segala sesuatu yang menambah pengetahuan saya di YouTube gitu. Kalau buat saya ya. Jadi pilih-pilih konten teman-teman, pilih-pilih konten yang kita masukin ke alam bawah sadar kita. Jangan sampai itu ngerusak ya. Nah, setelah dikelilingi dengan orang-orang yang sevisi, kita bisa mengucap syukur. Nah, kita itu jadi bisa berhikmat, teman-teman. Jadi berhikmat. Nah, kenapa sih? Jadi maksudnya gini, kita itu jadi bisa merespon dengan berhikmat. Karena hati kita sudah benar posisinya. Nah, hikmatnya hikmat seperti apa kok? Hikmat yang dari Tuhan. Kenapa hikmat yang dari Tuhan? Karena Tuhan itu sumber hikmat, teman-teman. Kalau mau tahu ayatnya, kita coba sama-sama buka di Amsal. Amsal 2 ayat 6. Teman-teman baca di sini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi dari firman Tuhan, dari Tuhan itu keluar hikmat, dan dari mulut Tuhan itu datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kalau kita merasa kurang berhikmat, minta sama Tuhan. Di perjanjian baru pun ada teman-teman. Yuk kita buka di Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Nah, Yakobus 1 ayat 5 bilang, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita ngerasa kurang hikmat untuk merespon segala sesuatu, apapun itu yang terjadi, kita harus minta sama Allah, minta sama Tuhan. Jadi berdoa gitu. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Jadi ceritanya, biarpun sudah bersyukur,
saya itu bilang sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya, maksudnya ya saya bersyukur gitu, terima kasih saya udah diberi berkat, cuma ini kalau misalnya kita diamin di rumah itu nggak menambah apa ya, jadi rumah kita kebetulan udah cukup sesak, jadi kalau ditambahin barang lagi tuh lumayan sesak, kalau nggak ada fungsinya sayang gitu. Jadi Indian saya itu mencoba berusaha gimana caranya, jadi kan tutupnya tuh melenting ke atas teman-teman. Jadi mungkin atasnya kena panas, jadi dia melenting gini karena ya kita sama-sama tahu kalau plastik panas dia kan kisut ya, jadi dia melenting. Nah kalau menurut saya karena dia melenting gini kena panas, berarti kalau bawahnya dipanasin harusnya dia balik dong. Menurut pemikiran sederhana saya gitu, saya bukan ahli fisika ya, bukan ahli perplastikan juga, cuma menurut saya gitu. Jadi saya tuh coba panasin bawahnya pakai hair dryer teman-teman. Pakai hair dryer, udah saya coba panasin sekitar beberapa belas menit, nggak ngefek. Jadi waktu saya coba tutup dia tetap Indian popping, tetap klop ngebuka gitu sendiri. Nah, terus saya pikir mungkin kurang panas. Akhirnya saya coba pakai kompor teman-teman. Saya deketin ke kompor, saya taruh gitu ya, saya kasih jarak ya supaya nggak meleleh karena plastik gampang banget meleleh. Nah, saya taruh di kompor, beberapa menit saya angkat, kelihatannya udah berubah gitu. Terus saya coba taruh di permukaan rata, ternyata masih melengkung. Dan saya nggak berani taruh di panas lebih lama, takutnya malah meleleh, malah rusak gitu. Akhirnya, oke, cara paling standar lah yang dilakukan mungkin dipres dengan sebaliknya ya. Biasanya kan kalau barang gitu ya, kalau kayak besi bengkok dipres balik ya, saya pikir plastik pun sama gitu. Akhirnya saya balik di permukaan yang kayak lemari kaca gitu, saya pres atasnya, lemari kaca yang agak tebel ya, saya pres mungkin ada kali sekitar di atas 5 kilo lah atasnya. Nah saya coba 1 hari 2 hari nggak ngefek teman-teman. Saya angkat masih buka gitu. Akhirnya saya berdoa lagi gitu sama Tuhan. Tuhan ini kira-kira gimana ya? Sayang rasanya. Karena ini saya yakin barangnya juga nggak murah gitu harganya. Karena materialnya itu cukup bagus teman-teman. Nggak food grade gitu. Terus termasuk tahan panas gitu. Buktinya saya deketin kompor aja juga nggak nekukan. Berarti itu mungkin ada problem gitu. Nah terus saya tuh dapat hikmat teman-teman. Nah, saya nih bilang sama istri saya, yang coba nih, kamu bilang ke yang ngasih gitu. Jadi saya itu ngecek, saya itu kasihan gitu kalau minta ganti kalau ternyata yang ngasih itu toko kecil. Nah, terus saya tuh ngecek ternyata yang ngirim tuh PT teman-teman. Jadi dia tuh distributornya lah. Jadi dia nggak mungkin cuma punya barang itu satu, pasti punya banyak gitu. Nah, jadi saya pikir kalau PT mungkin nggak masalah kali dia tukar baru. Nah, terus tapi kita harus bereaksi dengan cara yang benar. Nggak boleh dong kita marah-marah, kamu gimana sih ngasih barang jelek gini apa segala macam. Dia pasti marah gitu. Nah, biar sama-sama enak kita coba ngomong yang baik. Saya bilang sama istri saya gini, yang coba ngomong sama yang kasih, kamu fotoin barangnya kita bahwa satu sisi tuh kebuka gitu nggak bisa nutup, difoto, kasihin ke dia, terus bilang Kak, ini kita dapat barang dengan kondisi gini, kira-kira apa yang bisa kita lakuin, apakah dipres atau apa supaya balik normal. Ya toh, jangan langsung minta ganti dong, pakai hikmat ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya udah. Nah, akhirnya kita kirim. Nah, terus si yang ngasih itu bilang, "Kak, coba ditutupnya agak ditekan." Karena memang butuh ditekan dia bilang. Ya udah, kita coba. Akhirnya kita coba kan masih ngebuka tuh. Nah terus kita coba hitung dari dia kita press tutup sampai dia popping sendiri kebuka gitu berapa lama. Ternyata nggak sampai 1 menit teman-teman. Berarti kan cepet tuh. Kalau kita bikin video juga nggak lama. Ya udah, saya sama istri saya bilang ya udah kita coba kasih video ke dia. Posisi kita udah press ditutup, terus sampai dia kebuka sendiri. Nah kita bikin videonya nggak sampai 1 menit. Nah terus kita kirim videonya.
Kak ini posisinya seperti ini gitu. Kita udah tutup tapi ternyata tetap ngebuka sendiri. Mungkin ada yang bisa kita lakukan untuk ngebenerin gitu. Oh ya udah, akhirnya kita kirim, nggak ada respon 1 hari kalau nggak salah, karena waktu itu memang hari libur juga. Nah terus besoknya direspon teman-teman. Jadi dia tuh bilang, oh iya Kak maaf atas ketidaknyamanannya, boleh nggak dikirim balik? Nanti kita proses untuk gantikan yang baru. Nah, Tuhan beri jalan keluar. Dengan cara yang berhikmat, kita tidak menyakiti hati orang. Orangnya pun hormat sama kita, minta maaf. Dan kita dapat barang yang baik. Gitu. Ya, kita kirim barang ke sana, kita keluar ongkos kirim sih, keluar ongkos kirim. Tapi nilainya nggak seberapa teman-teman. Nggak sampai 10% dari harga barangnya. Gitu. Jadi apa ya? Kadang marah itu tidak menyelesaikan masalah, teman-teman. Jadi kita tuh harus bijak. Tidak semua hal harus kita selesaikan dengan marah. Gitu. Bukan berarti kita nggak boleh marah. Tuhan Yesus pun pernah marah gitu kan. Nah, tapi ketika kita bijak, kadang kita nggak perlu capek-capek marah dan keluar hasilnya. Gitu. Nah, di hari-hari yang seperti ini, di mana semua orang, nggak cuma kita teman-teman yang lagi susah, negara-negara lain pun sama. Kalau misalnya kamu baca berita ya, di tempat lain pun sama gitu. Nah, jadi jangan bikin orang tambah pusing dengan kita bereaksi yang salah gitu. Orang-orang di sekeliling kita udah cukup pusing dengan keadaan yang ada. Kalau misalnya kamu pesan makanan online gitu, terus ojolnya agak lama ngirim makanannya, yang ucap syukur lah. Itu mungkin dia harus muter jalannya karena ditutup dan sebagainya. Gitu. Masih puji Tuhan masih ada ojol yang mau terima. Kalau semua ojol tiba-tiba berhenti, nggak bekerja, terus gimana kita nggak boleh pergi? Pokoknya hari-hari ini kurangin hal-hal yang nggak perlu, buang-buang energi yang nggak perlu. Kita fokus sama Tuhan, kita fokus gimana caranya kita survive di saat-saat seperti ini, dan kita sama-sama percaya bahwa Tuhan pasti beri jalan keluar. Selalu ada jalan keluar buat Tuhan. Tuhan selalu melihara kita. Kemarin saya juga sempat CG, ada anak CG saya satu. Dia bilang, kok saya tuh lagi positif, saya lagi isoman. Saya harus terpaksa membatalkan beberapa kerjaan saya. Tapi kok kalau misalnya saya hitung berkat Tuhan selama saya isoman itu jauh-jauh lebih banyak dari apa yang bisa saya hasilkan sendiri lewat pekerjaan saya. Tuhan itu tetap melihara kita teman-teman, tenang aja. Bahkan ya Tuhan itu hari-hari ini istri saya tuh kalau kita sama-sama baca ya, bunga bakung itu didandani Tuhan, bahkan Salomo dengan segala kemegahannya tidak pernah lebih baik, bajunya itu nggak pernah lebih cantik daripada bunga bakung. Bunga bakung tuh bunga tulip kalau nggak salah ya. Nah ini nih maksudnya saya tuh ngalamin teman-teman. Jadi hari-hari seperti ini, bahkan waktu kita nggak bisa pergi kemana-mana, teman-teman boleh percaya boleh enggak, istri saya tuh terus-terusan dapat menang giveaway baju buat anak saya. Padahal anak saya tuh ya di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, tapi Tuhan tetap dandanin. Bajunya itu, saya tuh kayaknya 2 bulan terakhir ini nggak pernah beliin baju buat anak saya, tapi bajunya selalu ada. Bahkan sampai baju buat dia nanti umur 3 tahun, 4 tahun, itu udah ada teman-teman. Amazing Tuhan. Jadi tetap percaya, tetap pegang teguh janji Tuhan. Ya, kita sama-sama lewatin semua ini dengan kuatan yang dari Tuhan ya. Oke, yuk kita sama-sama doa. Tuhan terima kasih buat hari-hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu yang luar biasa, perlindungan-Mu, kami tetap boleh berkumpul, bertemu Tuhan di walaupun secara online, walaupun nggak secara fisik, tapi kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu, biar itu jadi rema, jadi sesuatu yang menguatkan di hidup kami Tuhan, dan buat kami bisa melewati semua ini dengan kekuatan yang daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Tetap tutup bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu, biar ke depan kami selalu ada dalam lindungan-Mu, kami selalu sehat, selalu kuat Tuhan, kami selalu mengerjakan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa.
Terus Tuhan, Kau yang cukupi segala sesuatu yang kami perlukan, Kau yang kuatkan kami Tuhan, biar this too shall pass and we come out as a winner Tuhan, more than a conqueror. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Terima kasih teman-teman, stay safe, tetap protokol kesehatan, jangan lupa kalau terpaksa pergi, kalau nggak perlu-perlu banget jangan pergi, stay at home. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo teman-teman, gimana tadi khotbahnya? Sangat memberkati kalian kan? Saya percaya tadi yang sudah disampaikan oleh Koiko sudah sangat jelas dan saya percaya ini bisa memberkati kehidupan kita hari-hari ini. Tadi Koiko tentang reaction, dan hari ini sebelum saya akan ngasih pengumuman teman-teman, ada satu quotes yang mau saya kasih buat kalian. Berkata seperti ini. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. So, reaksimu hari-hari ini adalah yang menentukan masa depanmu, yang menentukan langkah-langkah ke depanmu seperti apa. Saya percaya tadi Koiko sudah bilang reaksi yang baik, reaksi yang positif akan membuat kita menjalani hidup dalam keadaan yang baik juga. Dan saya percaya teman-teman hari-hari ini meskipun sampai hari ini, malam ini kita masih online, tapi saya percaya setiap kita dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dan teman-teman, ada pengumuman penting ya yang mau saya sampaikan buat kalian semua. Minggu depan tanggal 30 Juli 2021 kita ibadah Live God akan kembali offline. Jadi saya mengundang teman-teman semua boleh hadir ya, Jumat depan tanggal 30 kita akan sama-sama menyatukan lagi hati kita, kita sama-sama menyatukan lagi hasrat kita untuk kita datang ibadah di Gedung Gracia lantai 2 ya. Tanggal 30 Juli 2021 jam 6 sore saya mengundang semua untuk boleh hadir. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan sekali lagi, kita akan sama-sama meninggikan nama Tuhan, dan saya percaya minggu depan ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan kita terima. Dan minggu depan kebetulan saya akan menyampaikan firman. Mari teman-teman ajak teman-temannya, ajak saudara kalian, ajak pacar kalian, semuanya yuk rame-rame datang ke Live God. Kita akan ibadah lagi secara offline dan kita akan sama-sama menerima apa yang akan Tuhan sampaikan minggu depan. Dan pastinya teman-teman tetap ya, kalian harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Wajib pakai masker. Nanti kalau kalian pas naik jangan lupa cuci tangan kalian, cek suhu kalian, dan nanti duduknya pun akan dijarak. Oke? Jadi teman-teman, yuk minggu depan, yuk saya ini udah kangen banget sama kalian untuk kita bisa bersama-sama lagi ibadah di Live God ini. Dan saya percaya, ayo minggu depan kita satukan lagi kekuatan kita berdoa, kita menyembah, dan kita menerima setiap pesan Tuhan. Dan malam ini teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengajak setiap kita untuk siapapun kalian yang hari-hari ini mungkin kalian mengalami sakit, atau mungkin ada saudara kalian yang mengalami sakit, saya mengajak setiap kita malam ini, yuk mau nggak kalian satukan hati kita, satukan pikiran kita untuk kita datang berdoa ke Tuhan. Dan saya percaya jarak mungkin memisahkan kita hari-hari ini, mungkin saya di sini, kalian di rumah, dimanapun kalian berada, tetapi ketika roh kita bersatu, ketika jiwa kita disatukan di dalam roh Tuhan, saya percaya setiap doa, setiap apapun harapan kalian malam hari ini Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan dalam setiap kehidupan kita. Mari teman-teman, Live God Youth Community, buat siapapun kalian yang mungkin lagi mengalami masalah, yang mungkin lagi mengalami sakit penyakit, apapun itu, yang mungkin akhirnya kalian terdeteksi positif corona, jangan pernah takut teman-teman, jangan pernah takut, karena kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang dunia tebarkan hari-hari ini. Dan malam hari ini teman-teman, dimanapun kalian berada, saya mengajak setiap kita untuk tutup mata, kita mau datang ke Tuhan, kita mau doa sama Tuhan, dan kita minta biar Tuhan yang melindungi dan menjaga setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan, kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh mendengar setiap pesan dan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Bapa, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami terima malam ini, inilah yang akan mengubahkan kehidupan kami ke depan seperti apa Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, kami bawa Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami yang mungkin Tuhan hari-hari lagi mengalami sakit, lagi mengalami situasi yang tidak enak, atau lagi ada masalah sekalipun Tuhan, kami percaya Bapa, malam ini Tuhan kami bersepakat dan kami bersatu hati Tuhan, kami bawa Tuhan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, dan mari Bapa, biar Engkau Tuhan yang dengan tangan-Mu Tuhan yang akan memulihkan semua keadaan
di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya Bapa, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, dan yang miskin akan diperkaya. Dan kami percaya Bapa, ada perlindungan, ada keselamatan yang Kau janjikan dan akan Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat teman-teman kami di dalam Tuhan yang mungkin lagi mengalami tidak enak badan, lagi sakit, siapapun itu Tuhan, kami berdoa Tuhan malam ini Tuhan, biar Tuhan wings of healing Tuhan mulai Tuhan menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan anak-anakku yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Bapa, malam hari ini Tuhan kami bersepakat, kami bersatu hati Tuhan, mari Tuhan kesembuhan yang daripadamu Tuhan Kau jadikan pada setiap anak-anakku yang sedang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya Bapa, hari ini, malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada perlindungan yang sempurna, ada jaminan keselamatan yang Kau berikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, mulai dari malam hari ini Tuhan, kami minta Tuhan, biar malaikat-Mu Tuhan yang menjagakan setiap hidup kami, dan kami percaya Tuhan gak ada satupun Tuhan yang bisa mendekat kepada hidup kami, karena kami tahu dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang tinggal dan melekat dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, minggu depan kami akan bergabung kembali bersama-sama di ibadah kami. Mari Tuhan Kau yang tetap menjaga juga Tuhan setiap apapun Tuhan yang akan terjadi ke depan hari Tuhan. Kami percaya Kau yang jamin, dan kami tahu dan kami percaya Bapa, minggu depan Tuhan kami akan datang bersama-sama, kami akan menikmati hadirat-Mu, dan kami percaya ada Engkau Bapa yang boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Malam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap kehidupan kami. Mari Tuhan Kau yang jamin masa depan kami, Kau yang jagai Tuhan kehidupan kami, dan kami percaya Bapa, apapun Tuhan yang menjadi rencana-Mu atas hidup setiap kami berdoa Tuhan, biarlah itu Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, malam hari ini Tuhan kami mau terima berkat yang daripadamu. Mari saya mengajak setiap kita mau boleh mengangkat tangan kalian, kita mau terima berkat yang daripada Tuhan malam hari ini. Kami percaya Bapa, malam ini Tuhan kami mau terima berkat yang daripadamu Tuhan, kami mau terima Tuhan jaminan yang daripadamu. Kami percaya Bapa, malam hari ini Tuhan yang terbaik yang dari surga Tuhan menjadi milik pusaka kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami terima Tuhan jaminan keselamatan, kami terima kesehatan yang terbaik, kami terima berkat yang terbaik, dan kami percaya Bapa, ketika Engkau Tuhan yang memberikan dalam hidup setiap kami Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang bisa mengambilnya dari hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kami persembahkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, yang saya katakan sama-sama amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.